حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Melihat nang ini baik, lihat di TV One nang ini nang baik, lihat Metro TV nang ini nang baik, lihat Kompas TV nang ini nang baik, lihat berita ini yang baik ya. Nah kita kada ngerti, sebenarnya kita kada ngerti mana yang baik. Kita sisanya apa? Sembahyang doa. Untuk sembahyang berdoa, ya Allah mudahan diberi pemimpin nang baik, diberi pemimpin nang amanah. Sisanya berikhtiar mencucuk. Nih, bupati ulama. Nih, bupati ulama. Siapa pian isi guru? Syekh pian, siapa pian isi guru? Di kampung pian, gurunya ini. Jar guru begini aja. Cuma cari guru nang kada hirup pikuknya lawan politik amun sidin kurang politik dua nyata menangkan sidin. Nah, paham lah? Sidin ini kada kurang politik. Murni sidin tadi itu di sidin ini nah insya Allah nang soleh ini kira-kira nang lebih baik empati. Mak kalau sidin bandak di partai juga nyata enak. Golongan sidin juga sidin menangkan paham lah. Jadi mencari nang lebih baik. Nah kalau mau mencari sesuatu yang baik dan buruk ke majelis kah orkesan ya. Nah ini orang yang ambil majelis berarti orang yang selamat. Ya, orang yang selamat. Kawin kan kumpul kebo aja kan? Apa? Maka orang yang kawin adalah yang selamat. Ya. Tutup aurat kah atau kada nutup aurat kah? Nutup aurat berarti orang yang selamat. Memilih daripada dua antara kebaikan dan keburukan, ini adalah orang yang selamat. Tapi kalau orang yang bisa memilih di antara dua kebaikan, mana yang lebih baik? Ini adalah orang yang beruntung. Ya. Ini adalah orang yang beruntung. Nah, ketika kita itu tadi apalagi dalam perkara akhirat, ukhrawi, ya, perkara ukhrawi, maka kita lebih banyaklah minta bimbing. Ya, lebih banyak kita minta bimbing. Jangan sampai kita salah. Ya, apalagi dalam perempuan, misalkan dalam urusan perempuan. Kalau misalkan kita kadang mengerti, kita tanya. Kalau lebih baiknya sih masalah keperempuanan bertanya sama ustazah. Sebenarnya cuma berhubung ustazah terbatas, banyak yang mengajar ini adalah seorang ustadz, ya, maka mengharuskan sama kita untuk bertanya akhirnya. Ya, jangan sampai kita piara. Misalkan yang sering berhubungan dengan perempuan apa? Haid dan nifas. Misalkan ya, jalan terus darahnya sebulan nggak berhenti. Nah ini kalau tidak bertanya, apakah dia mau selama sebulan tidak sholat? Kan harus dia bertanya. Ada orang yang nggak haid selama setahun, ada. Aduh, gimana nih? Padahal dia hubungan suami istrinya baru cerai. Harusnya kan kalau dia pisah dengan cerai, berapa waktu dia tadi bisa kawin lagi? Salah satu huruf 3 kali suci, ya kan? Nah ini nggak suci. Artinya nggak haid. Gimana yang mau nyari suci setahun full. Padahal mau ditungguin tuh nih, nggak kawin. Cuma kan kalau kawin kenapa? Nyari 3 kali suci nggak dapat. Maka kayak apa? Ini wahidi gue minta maaf. Lawan laki gue kadang hanya 2 hari perceraian, malam isuk berjalan lawan laki yang lain sudah. Hanya meninggal laki 2 minggu sudah berayuan dengan orang lewat HP. Ya. Amun lalakian kada apa-apa, dihukum lah. Bininya hidup, dia lalakian kawin lagi, bahasanya kada apa-apa.
apa? Cuma yang bebinian ini, ya. Nah, jadi hal perkara semacam ini kalau kita tidak ada pembimbing, tidak ada orang yang memberikan arah sama kita, maka jangan sampai diri kita terjerumus kepada dosa. Makanya seorang syekh mursyid di samping dia bisa mengarahkan kita kepada jalan yang baik, Habib Abdullah Al-Haddad, beliau itu menganggap kita sebagai murid dan beliau memposisikannya sebagai mursyid. Jadi walaupun beliau itu sudah nggak ada, dengan karangan kitabnya yang kita sampaikan sama-sama saat ini kita mengkaji. Ulun murid juga, bahasanya sama Habib Abdullah, kita mengkaji kitabnya. Dan yang membimbing ini adalah Abdullah Haddad. Lagi sekarang kita baca, kita tambah bacaan di majelis kita apa? Membaca Ratib Al-Haddad. Itu bimbingan. Habib Abdullah Al-Haddad itu paham buat baik. Kita ini mau dijuluki zikir, kayak zikirnya Imam Nawawi, kayak zikirnya Imam Ghazali, kira-kira mengantuk ya lah. Membaca la ilaha illallah 10.000 kali sekali duduk awal apa? Mau micik HP ya kalau habis cesan sambung cesan kawan. Kalau julungi tasbih aja, apalagi bangun tengah malam micik tasbih, susah bagi kita ya. Jadi Habib Abdullah Al-Haddad itu diantaranya pun beliau kalau mengarang kitab, mengarang kitab, coba pian baca. Orang yang bisa membaca kitab, karangan daripada Habib Abdullah Haddad itu sangat mudah dipahami. Bahasanya gamblang, nyaman dipahami, mudah dipahami, mudah dikerjakan. Sekedar kita sampaikan, oh kayak ini kan maksud sidin. Begitu juga rotib yang beliau karang. 3 disusun jilid. Astagfirullahaladzim, apa namanya? Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' was-sami'ul 'alim 3. Sholawat 3 aja. Itu kan kada baca. Nah, jangan khawatir kita nih Sabtu nih. Oh berarti sudah jadi rutin kita membaca Ratib Al-Haddad. Amun kawat tiap waktu kita membaca Ratib Al-Haddad, biar duduk sorangan di rumah atau di mana atau di kantor, bilanya sudah habis zuhur, duduk baca Ratib Al-Haddad dulu, paling 10 menit selesai. Baca tiap minggu, sehari, tiap hari kalau kita bisa baca. Nah kalau misalkan kita kadang kawa juga sama hadang rami dulu jangan membaca, ya turun majelis berarti. Jangan menghadangi kawan WA dulu, turunan ke majelis, jangan turun ke majelis. Untuk apa? Saya ingin baca Ratib Haddad. Nah inilah bimbingan hubungan kita akan menjadi baik nanti dengan orang-orang soleh. Nah, hubungan yang baik dengan orang-orang solehin. Bahkan bala ba'duhum, para ulama mengatakan sab'una fi mi'ah, 70 daripada 100 nilainya. Nilai 100, 70-nya annal ilma, sesungguhnya ilmu itu yunalu didapatkan. Dari mana orang dapat ilmu? Dari 100 nilai, orang mendapat ilmu 70%-nya bisa babi kuwatir rabitah bainal murid wa syekh. Di antaranya dengan perantaraan baiknya hubungan antara guru dan muridnya. 70% dapat ilmu, 70%-nya karena apa? Karena baik hubungannya murid lawan guru. Berarti 30%-nya aja lagi yang belajar bujur itu. 30% itu belajar bujur tuh. Ada orang yang kada belajar. Kamal Habib Munzir Al-Musawwa dulu di Jakarta. Beliau itu jarang termasuknya, kitab bawa. Dia kitab bawa. Belajar ilmu itu ya sekedarnya aja, belajar di pesantren sekedarnya. Bahkan kata Habib Munzir, kalau Habib Umar bin Habib, Habib Umar bin Habib yang sekarang ada, beliau itu kalau lagi ngajar, Habib Munzir itu nggak melihat kitab. Kitabnya aja nggak dilihatin. Apa yang dilihatin? Mukanya Habib Umar bin Habib. Nah, jadi ini ya melamun melatih muha gurunya. Di antara hubungannya, senangnya dengan gurunya tadi. Begitu juga para sahabat, coba kita lihat para sahabat Nabi Muhammad SAW. Hubungannya dibangun sama baginda Nabi kita Muhammad SAW. Jadi antara ada hubungan daripada murid dan gurunya tadi, artinya hubungan antara murid dan guru, dan salah paham.
lain rekan bisnis, lain artinya hubungan antara seorang murid dengan guru. Kita diisi guru. Ini yang racak mana kita kadingat pula lewat guru kita ini nama ajari kita pertama kali Al-Quran. Nah, sudah bisa membaca kitab, gurunya nah gitu bang, bisa belajar baca kitab tuh bang. Guru kita nambah hari mulai alif bata melajari itu nah sampai kata Al-Quran mana wah ini ulangnya. Coba bang, lihat masing-masing. Jingki sidin. Apakah keadaan sidin sekarang nah melajari kita? Atau sidin bahkan sudah meninggal dunia? Hadiah Fatihah. Itu akan memperluas ilmu kita. Ya, keberkahan di dalam ilmu kita adalah baiknya hubungan kita lawan guru kita. Bahkan Sayyidina Ali mengatakan apa? Seandainya aku pun akan menjadi budak kepada orang yang mengajarkanku satu huruf, ujar Sayyidina. Satu huruf mengajarkan aku siap menjadi budak orang tersebut, ujar Sayyidina Ali. Nah, itu tidak kita harus bujur-bujur menjadi budak. Bila bertamu lawan guru berselamat sampai ke batis-batis pinjau, tak ada. Nah itu satu perkataan taatnya seorang murid kepada gurunya. Bagusnya hubungan seorang murid kepada gurunya. Dan guru yang baik adalah cita-citanya cuma satu. Nah kalau guru itu emang baik, soleh, mursyid, satu aja cita-citanya. Guru itu ingin melihat kesuksesan seorang murid, itu aja. Bukan menghambat kesuksesan seorang murid. Jadi amunnya guru ada melihat muridnya lebih sukses darinya, bahiri hati, berarti ada guru nanti. Lain seorang mursyid. Wah gitu aja, aku juga dulu melajari aja. Sekalinya aja top pada aku sombong mana ini. Lain guru. Guru itu melihat muridnya lebih maju dari dia, berarti itu satu kebanggaan yang luar biasa bagi dirinya. Kan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgaf Jeddah, beliau itu mengatakan kepada orang-orang yang datang ke rumah beliau itu, para ulama datang dari seluruh penjuru dunia dulu datang meminta wajangan, meminta nasihat kepada beliau. Jadi apa? Ikam nang alim-alim. Ujar sidin, tanda ikam sukses dengan ilmumu adalah engkau lebih senang saudaramu, kawanmu, orang lain lebih maju dakwahnya daripada dirimu. Nah, ada diri. Allah ini kan bahasa saingan majelis antara majelis. Guru sama guru bahasa sambatan. Guru sama gurunya akur, murid sama muridnya berserangan. Macam-macam harapan guruku jadinya. Jadi ini kan apa guru ikam tuh masih kada sampai lagi buat ikam tuh. Masih kada belajar ini lagi. Nah, ya lah. Sebenarnya ilmu itu ibarat kata seorang dokter. Dikatakannya orang alim tuh seperti dokter. Kalau dokter mengobati penyakit dohir. Kalau ustaz, kalau mursyid, kalau guru mengobati penyakit batin. Sama posisinya. Jadi kalau kita tadi itu sudah Jar Habib Abdullah mendapatkan seorang mursyid, orang yang membimbing kita untuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka benar-benar kita mengikutinya zahir maupun batin kita. Jangan khawatir ketika kita memilih pendapat yang beliau pilihakan di dalam hidup kita, jangan pernah khawatir. Seandainya ada kekhawatiran juga timbul dalam hati, bicaralah kepada dia. Utarakan kepada guru kita, kenapa ulun ini masih ada rasa khawatir. Nah, maka beliau akan memberikan jalan terbaiknya. Akan tetapi melihat guru kita tadi, ada perkara-perkara yang bisa kita tiru, ada juga yang kada bisa kita tiru. Nih, dulu orang ada zaman Sayyidina Umar datang menemui Sayyidina Umar. Rencananya datang ini hendak mengadukan satu masalah kepada Sayyidina Umar. Masalahnya apa? Inya berisi bini nang katuju bamamai. Rencananya hendak mengadulun Sayyidina Umar. Pacarannya Sayyidina Umar, bini ulun ini bilang bamamai haja. Anak-anak Sayyidina Umar belum berpandir datang di muka rumah Sayyidina Umar. Sekalinya Sayyidina Umar yang terkenal dengan tegas, keras,
dimamai bini dua. Ya Allah. Jadi tetap oleh Sayyidina Umar ada apa hajat jadinya kada jadi Sayyidina Umar tadi rencana ulunnya hendak berkisah masalah bini, hendak curhat masalah bini. Nah di Sayyidina sekalinya ulun melihat bini binanya harap pada nang di rumah mamayarnya. Jadi Sayyidina Umar sini aku padahi di Sayyidina Umar. Nah kamu tahu lah pakaian yang dipakai Umar nih, pakaian siapa? Pakaian Umar. Siapa yang mencucikan? Istri. Yang memakai siapa? Umar. Tuh lihat anaknya aku di sini Umar. Tuh anaknya siapa? Anaknya Umar. Siapa yang merawat? Istriku. Bini yang merawat. Cuma anak siapa? Anak Umar. Ini rumah siapa? Rumah Sayyidina Umar. Siapa yang membersihi rumah? Siapa yang merawat rumah? Bini. Yang nyamannya Umar, yang sakitnya bini. Wajar aja ya memamai. Masya Allah. Ayo sudah boleh kan? Cuma memamai ini ingat-ingat. Ada rem-remnya. Ujar Ustadz Dasat Latif ada rem-remnya. Jangan sampai pian memamai maulah pian masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman memamai dahulu zaman Sayyidina Ali kawin dengan Sayyidah Fatimah. Malamnya pernah Sayyidina Ali itu marah sama istrinya Sayyidah Fatimah. Coba bayangkan kira-kira marah apa Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah itu lemah lembut orangnya, tak mungkin kasar Sayyidah Fatimah itu. Namun hati laki-laki yang namanya di dalam rumah tangga pun pasti ada cekcok, ada cocok, pasti ada sesuatu yang jar bini A, jar laki B pasti ada pas. Kenapa? Kurang saparut aja kadang ada cocok. Saparut sama artinya berdua banding tuh. Ada dengan kada cocok, apalagi nang lain parut. Cuma Sayyidina Ali kesal sama Sayyidah Fatimah sampai Sayyidah Fatimah itu meminta maaf kepada Sayyidina Ali. Dia mengelilingi tubuh Sayyidina Ali. Jadi kita tuh beungah lah, maafi bawa keliling terus. Kayak apa caranya supaya laki senyum pulang? Akhirnya apa Sayyidina Ali melihat tingkah laku Sayyidah Fatimah kayak kekanakan bahasa kita. Akhirnya apa? Senyum Sayyidina Ali, sudah maafkan. Sudah kayak itu lah ya. Namun kita pak piring pecah. Lalu apa lagi? HP dihamput macam-macam tuh. Sudah. Besoknya Sayyidah Fatimah datang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam sama ayahnya mengadukan bisa malam tadi. Sayyidina Ali tadi sekalinya kesal lawan ulun minta maaf sampai keliling-keliling. Akhirnya dia senyum dan memaafkan dia Sayyidah Fatimah. Apa kata Rasulullah SAW mengomentari hal itu? Ujar Rasulullah SAW, wahai Fatimah anakku, seandainya Sayyidina Ali tadi malam tidak memaafkanmu dan besok paginya kau meninggal dunia, aku tidak akan mensolatkan jenazahmu, wahai Sayyidah Fatimah. Lihat. Jadi jangan terus Sayyidah Fatimah. Maka dari itu kan banyak istighfar. Banyak istighfar kepada Allah. Berukun-rukun sudah mulai sekarang. Yang namanya rumah tangga itu pasti yang laki memahami capek dua bini pun biarnya memamai. Jangan makin bini memamai, ikam laknat ikam durhaka ikam. Nah, jangan kita boleh. Kenapa? Karena bini siapa ini yang kita sukahi? Bini kita. Amoninya kena laknat, inya masuk neraka, siapa yang dulu masuk neraka? Lakinya dong. Laki dulu yang kita tarik. Makanya dari itu ketika kita punya istri kita itu tidak benar, kita nasihati. Nggak bisa dinasihati, doakan yang baik. Karena sesungguhnya doa itu saat kita merasa hati kesal, kita mendoakan kebaikan, di sanalah cepat daripada doa itu dikabulkan oleh Allah. Jadi tidak melihat bina merangkul bini doakan baik. Doakan kebaikan di sana. Yang bini kayak itu juga.
kalau merasa salah-salah ya jangan ngalih-ngalih meminta maaf lawan suami. Itu kebaikan. Nah, jadi melihat seorang syekh ada pribadinya, ada pribadinya, ada bisi guru misalkan pribadi. Dia misalkan belum bisi, saya guru kita cuma apa si Dini sedikit-sedikit kawin, ini 2, 3, jangan diupati itu. Belum tentu kita ini kawin 2 dan 3 itu bisa menjadi kebaikan bagi diri kita, apa? Jadi ada perkara yang khos, perkara yang khusus. Jangan kita hendak coba-coba. Nah, kecuali dalam ibadah, sidin mengikuti tasbih kayak ini, ujar sidin habis asar membaca ini, habis zuhur membaca ini, sembahyang sunnah ini, malam digawe ini, membaca salawat ini. Nah itu amalkan. Cuma kalau perkara-perkara yang khusus bagi beliau jangan ditiru. Melihat guru misalkan sakti sidin ini bisa berjalan di Banyu, jangan coba-coba. Anak 4 berjalan di Banyu, saja cabur. Nah kemudian apa kata Habib Talhat lagi dalam kajian kali ini, wahdar an tuti'ahu fil alaniyah, dan hati-hatilah bagi kalian taat kepada dia secara zahir. Inggih hibibai, inggih guruai, inggih syehai. Nah 4 tadi. Secara zahirnya, wahai ta'lam, dan dia mengetahui annahu yattali' alaik. Dia menyaksikan, tahu dari keadaan kamu, wa ta'sihi bisir. Akan tapi kalian tadi itu membangkang atau menyalahi dia di dalam hati. Ada laras untuk melawan hati. Inggih aja cuma menentang dua lawan perguruan kada masih. Nah, jadi sini hati-hati kamu taatnya secara zahir aja, cuma sekalinya ada tujuan. Baparak lawan syekh kurang alim, siapa di Banjar misalkan baparak sekalinya ada tujuan, hatinya lain. Bukan karena hendak taat tapi tujuannya untuk membangkang. Ada 2. Wahai la ya'lam fataqa'u fil halak, dan sekiranya dia tahu fataqa'u fil halak, maka engkau akan celaka. Nah, jadi cinta lawan guru, taat lawan syekh itu zahiran wa batinan. Jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Kalau hati masih belum mampu, tahan dulu. Kalau pindah apa? Kalau pindah diuntung aja mujur, hati kada benar. Kadang ada juga seorang syekh mursyid ini menguji ada. Masya Allah, diuji macam-macam. Kita ini ada juga kadang disebutkan dalam kitab ini. Ada orang miskin datang ke rumah kita. Pertama kali orang miskin. Hanya pertama kali kita melihat orang miskin itu datang ke rumah kita. Sebelumnya kita tidak pernah melihat. Maka dianjurkan ujar ulama, jangan pernah ditolak. Jangan pernah bikin hatinya kecewa. Kalau bisa kita berikan, beri walaupun hanya sebiji kurma. Kalaupun kita tidak bisa memberi, maka tolaklah dengan lemah lembut. Jangan kita berbuat kasar. Jangan berbuat kasar. Kenapa? Karena kata ulama, barangkali dia adalah malaikat yang diserupakan oleh Allah berbentuk manusia untuk menguji kalian apakah kalian itu bersyukur atau kufur nikmat. Dia menyeracak sudah datang hingga ini berpinta-pinta. Nanti lain lagi kisahnya. Menang pertama kali tadi. Nah, datang pada kita sambut sama Sayyidina Ali Ibn Zainal Abidin Ibn Husain. Beliau itu kalau ada orang minta-minta datang ke rumahnya, disambut. Marhaban biman yahmilu zadi ilal akhirah. Selamat datang wahai orang-orang yang membawakan daripada bekalku sampai ke akhirat. Sidin memberi duit. Terima kasihlah Sidin membawakan duitku ini sampai ke akhirat. Jangan masih di kantong itu, tinggal di kantong aja Bang. Nah, jadi kalau kita kasihkan, nah ininya akan membawakan sampai akhirat. Bahwa yukhlifuh dikatakan, siapa orang yang dia tadi itu menginfakkan jalannya hartanya di jalan Allah,
fahuwa yukhlifu. Allah yang mengganti. Nggak ada ceritanya orang menyumbang itu menjadi miskin, nggak ada. Yang tuh isi duit kalau berataan ya. Sumbang berataan. Ada habis. Ada lagi rezeki yang dikasih Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar lagi. Kenapa Allah berjanji fahuwa yukhlifu? Allah yang akan menggantinya. Nah, syaitan masuk di bab ini. 70 syaitan menggoda, kata Habib Abdullah Al-Haddad. 70 syaitan menggoda. Dia menjadi benteng, menakut-nakuti kalian, menjadikan kalian sebagai orang bakhil. Pertama, jangan. Padahal yang disumbang 10.000 aja. Ada kawal lagi kena nukar rokok jasa bungkus mau disumbang ke masjid. Jangan. Kemudian dia menimbulkan rasa khawatir dalam hati kita. Takutan kalau kita habis. Padahal di ATM berpuluh-puluh juta, 10.000 ini takutan habis. Makanya kemarin biar kayak Haji Husin Nafarin Abah Husin Sidin bila melihat celengan tuh lewat jangan dicelengi, dibuati orang wah ini hebat menyumbang di masjid menyumbang 500.000 sumbangan dari hamba Allah Fulan bin Fulan disebutkan namanya 500.000 rupiah. Wah, lalu bangga diri gue. Dan dikatakan oleh orang la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Minta diungkap-ungkap. Oh, itu seorang nak. Batal karena pahalanya. Wal adha, merasa tersakiti, jangan juga. Batal juga karena pahalanya sedekah. Melihat 500.000, yang sebelah sini menyumbang 5.000 rupiah aja, bersambat juga. Bapak Fulan bin Fulan menyumbang sebesar 5.000 rupiah. Pahalanya minta disampaikan Fatihah kepada Fulan bin Fulan 50 ikung. Akhirnya apa? Nang lain ini bersorak kayak menyambati tadi. Kami menyumbang 50.000, Fatihah banyak benar. Lalu sakit hati. Batal juga pahalanya. Kenapa? Sakit, merasa tersakiti dengan menyumbang tadi. Ada lagi yang ketiga, boy. Minta diumumkan juga, menyumbang 5 juta rupiah, sumbangan 5 juta rupiah dari hamba Allah. Wah, tadi kan sama-sama berdua nih. Dia orang tahu angkat ketiga ini menyumbang 5 juta, bersambat nama sumbangan dari hamba Allah. Nah, jangan maksudnya menyahoti apa? Orang mah kayak itu menyumbang tuh. Nah itu seorang jadinya hamba. Nah, kayak itu aku jadinya sama aja juga pada yang tadi sanjung nyumbang itu di masjid deh. Caranya nyumbang di masjid kayak apa? Nah? Sekiranya gue di masjid itu atau di majelis atau di pondok atau di panti dan semacamnya, kalau hendak menyumbang bujur-bujur biar benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, banyak di dalam celengan tuh isinya Soekarno. Jangan Patimura aja. Patimura aja pemandiran dalam celengan apabila Soekarno masuk ini. Nah yang bagus itu nyumbang kayak apa? Nah caranya lah. Bagian luar duit, di luarnya andaki duit 2.000-an, gambar Patimura. Di dalamnya andaki 100.000. Lapis yang di atas, lapis di bawah Patimura. Gulung boy. Gulung. Nah, jadi yang di luar kelihatannya apa? 2.000, dalamnya berapa? 100.000. Nah masuk, nah biar ikhlas karena Allah. Cuma kada kawa berat hati ya Allah. Jangan kawa itu 100.000, akan dulu. Nah, supaya orang melihat higa-higa. Amunnya dimasukkan di duit 2.000 tadi lalu berat hati. Kemudian melawan berat hati tadi itu namanya ikhlas. Nah, menggawa beramal kayak itu. Imam Ali Zainal Abidin tiap tengah malam turun membagikan seluruh sembako semacamnya kepada orang-orang yang sedang tidur di malam hari sampai subuh. Gak ada yang tahu, sampai meninggal dunia baru ketahuan di punggungnya sini. Nah,
ada bekas dia mengangkat daripada sembako. Jar bininya yang digawi lakiku ini tiap malam membagikan sembako ke tempat-tempat, ke rumah-rumah orang-orang yang kada mampu di kota Madinah. Nah, begitu. Nah, itulah orang-orang solehin. Orang-orang solehin. Nah, kita mendapatkan cerita dari semacam mereka itu. Kemudian kita melihat ada orang-orang solehin yang ada di sekitar kita. Mereka beramal baik. Mereka mengerjakan sesuatu yang baik. Kayak misalkan kita punya guru bisa kumpul. Apa amal beliau, coba kita lihat. Yo, menyumbang, membantu. Apalagi kalau ada minta maaf, kalau ada zuriat Rasul, para habaib, bagaimana beliau adabnya, akhlaknya dengan para habaib, sayangnya dengan anak cucunya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kita lihat, kemudian kita amalkan di dalam keseharian kita. Banyak contoh-contohnya, apalagi di Kalimantan ini kita kada kurang guru, kada kurang orang soleh. Tinggal kitanya aja lagi nang beparak lawan orang-orang soleh. Beparak pun kita akan mendapatkan kebaikan. Lalu mencontoh lagi, beparak aja sudah akan mendapatkan kebaikan. Almarhum Haji Ahmad Zuhdiat Nur, kayak beliau terkenal. Orang-orang solehin, coba kita lihat. Banyak di Banjar ini orang-orang di Kalimantan itu, khususnya orang-orang soleh, nang tawadhu, nang benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Berapa benar guru Zuhdi itu bahari? Ya kah lain juga. Kenapa baju pemadam turun baju pemadam umpat juga memadamkan api pengajian sehingga dalam umpat juga memadamkan api. Artinya orang-orang soleh melihat manfaat mana yang lebih baik. Nah, itu banyak ya orang-orang sholihin yang semacam itu tadi. Wala tastami bi ahadin ma masyayikh mutazahirin bi tasdiq illa an idni. Nah, jikalau engkau tadi itu melihat seorang syekh sosok, kemudian kau melihat seorang syekh yang lain, adabnya kamu kepada seorang syekh yang kamu miliki tadi, yang kamu taat kepadanya, kalau ingin mendatangi syekh yang lain itu beizin. Beizin. Nah, jangan jar kita membuang, jar berbahasa itu apa? Kacang lupa kulitnya. Umpah dapat guru nang baik, pulang nang alim, nang terkenal, guru nang ada digipak. Nah, ada pakai lagi, jangan. Aku kada lawan guru tu, lawan habib tu juga ini. Zaman aku sidin tu paham aku zaman lawan guru pun ni kan paham aku sidin ni. Kada boleh. Paham lah? Kada boleh jadi guru yang mengajari kita tetap sebagai gurunya, akan tetapi kalau kita ingin menambah, akan kita ingin luas ilmu kita dan semacamnya, kita tahu dia orang alim, kita bepadah lawan guru kita. Ulun hendak membuka majelis, ulun hendak belajar, ulun hendak duduk lawan guru ini, bolehlah guru. Oh, kita bapak sih orang soleh. Insyaallah kalau emang guru pian tu orang soleh, karena mungkin bangnya menang hati. Menang hati berarti bisa dipertanyakan kesolehannya. Asal nang dituju tadi bujur-bujur orang soleh. Cuman orang kada soleh juga tadi ditangati sidin. Ulun gurunya empat juga dipenang empat pengajian di situ. Di mana misalkan jadi jar Habib apabila pengajiannya malam Jumat DP mulainya jam 2 malam sampai jam 3:30. Jadi jar Habib kita Habib tuntung itu bang bapaan papanderannya DP subuh bang sembayangan sini kami sembayangan lagi kami jadi mungkin jangan turun lagi jam sudah. Nah itu gunanya beizin tadi lawan guru karena beliau yang mengerti gitu loh. Cuma kalau belajarnya bujur aja kada mungkin guru kita tadi menangati. Paham ya? Baik adina kafafat galbaka. Nah jika dia mengizinkan jaga hati kalian. Artinya bujur-bujur jangan sampai lawan guru ini kurang ajar. Wastami biman aratta, dan kumpullah kalian dengan siapa yang kau kehendaki. Wa illam ta'adan laka. Dan jika dia tidak mengizini jangan di sini. Ya, fa'lam annahu qad athara maslahataka. Ketahuilah di sana ada maslahat berarti belum nak belajar ke situ jangan di situ. Berarti ada maslahat, ya.
Fala tattahimahu wa tadunna bihil hasad wal ghairah. Ya. Nah, jangan engkau menuduh atau berprasangka bahwasanya dia itu hasud atau kecemburuan saja. Nah, yuk guru pun menangati yuk aku ke majelis itu atau begurulon itu apakah si ini hasud ya? Apakah si ini cemburu kah? Aku kasih itu. Nah, jangan berprasangka itu. Pasti guru tadi menangati kalau ini seorang mursyid lah. Ini seorang mursyid soleh ceritanya. Orang nak alim di syariah. Kalau dia melarang ke sana berarti ada sesuatu yang maslahat bagi diri kita. Jangan menyangka kita sidin hasud, jangan menyangka kita bahwasanya sidin tadi itu bahiri lawan guru nangla yang lain. Ya, ma'adallah, semoga Allah menjaga ayasdura an ahlillah dan kita dijadikan sebagai orang yang ahlillah wa khasati dan orang-orang yang khusus dari Allah, mithlu dzalika seumpama orang-orang salihin. Mudah-mudahan kita kawal mengamalkan, mudah-mudahan kita mendapatkan sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang salihin. Dan mudah-mudahan dosa kita semua diampuni oleh Allah. Dosa orang tua kita yang telah meninggal dunia mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita yang masih hidup mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehatkan badan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada kita hadirin wal hadirat mudah-mudahan diberikan kesehatan wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir semuanya hajat-hajat yang dikabulkan oleh Allah. Namanya masalah dijadikan diberikan jalan keluar yang terbaik dari masalahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, punya anak mudah-mudahan menjadikan anak yang saleh wa salehah ala hadhihi wa kulli niyatin salih jami'an syamil khairat di dunia wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la